bencana tersebut. Kita contohkan di pinggir sini ya. Diklik sekali, klik sekali, klik sekali sampai ada merah-merahnya, klik. Bentuk sesuai dengan kawasan yang kalian buat di peta cetak. Oke, kalau sudah terbentuk seperti ini poligonnya, poligon itu bisa bentuknya apa aja ya, tergantung bentuk yang kalian buat. Baru diklik kanan. Diklik kanan nanti akan muncul beberapa item yang harus terisi. Bisa diisi, bisa enggak sih, kalau bisa terisi. Yang untuk fit auto generate ini nggak usah diganggu gugat, cukup yang bawahnya aja. Zona, dia termasuk zona apa? Misal kita buat zona merah. Kemudian jumlah rumah dalam zona. Karena di sini di dalam zona merah ini tidak ada rumah, maka kita buat 0. Jumlah fasilitas umum dalam zona. Karena tidak ada fasilitas umum, kita buat 0. Jumlah rumah potensi tergenang 0. Jumlah masyarakat rentan, karena nggak ada rumah, kita buat 0. Jumlah luas kawasan, ini nanti saya buatkan otomatis deh, sesuai dengan yang kalian buat. Jadi dikosongkan aja, nanti saya kirimkan file. Kemudian jumlah fasilitas umum terdampak. Pasum ini ya terdampak hampir-hampir sama. Buat misalkan di sini juga 0. Kemudian jenis kawasan, ini termasuk kawasan apa? Pemukiman kah, sawah kah, tegalan, atau ada yang ketinggalan? Iya Kak, ketinggalan bagian Oke, pemetaan poligonnya tadi yang pencet yang Oke, paling bawah. pertama matikan dulu. Oke. Kalian klik zona klasifikasi bencana, kemudian klik toggle editing. Ketemu? Klik sekali aja. Oke Kak, ketemu. Ketemu, terus kemudian add polygon. Klik add polygon sekali saja. Oke. Setelah itu baru kalian buat zonanya di mana. Kita ubah deh ke sini, yang ada rumah-rumah. Sudah? Oke, aman aman. Oke, kalau Yang lain sudah, dah. Lah, gue gak muncul anu nih yo. Wilayah apa nama dusunnya yo? nama dusunnya, Pak. Hmm. Dusun yang di situ saya matikan. Ini Oh memang gak ada. saya matikan di situ. Nanti saya Oh iya itu udah apa? Oke lanjut. ambilkan Pak. Aman aman. Saya Oke, ambil nunggu yang lain. Pelan pelan. Nunggu yang lain juga. yang lain aman sudah bisa? Teman-teman anu pakai mouse tuh yo. Pakai mouse cepat itu. Enggak pakai mouse katanya. Iya Pak, ini pakai mouse. Pakai mouse cepet. Oke, kalau sudah, ada yang petanya unavailable. Gimana Kak? Ada yang bermasalah. Aman Kak? Teman-teman ini teman-teman ini ya misalnya ada kendala atau apa langsung ngomong di Gambit nggak apa-apa
gitu loh, ya. Yang kurang-kurang diulangi atau apa, asal mau digimit nggak apa-apa. Mas, ini ada yang Mas unavailable. Coba di foto, ada aktifkan kameranya. Masih belum bisa masuk dia. Tuh di apa ya? Di close aja tuh semuanya. Di Di close close. diulang. Di close. Buka file yang tadi, buka yang file yang tadi yang dikirim. Kemudian gimana Mas? Coba tampilkan file-filenya, coba saya tengok dulu. Ada yang kurang atau enggak? Oke, coba double klik di yang pemetaan kebencanaan tuh. Yang Gigis Project-nya double klik. Oh. Double klik yang Ditunggu dulu. Jangan diklik 2 kali lagi ya, biar muncul satu aja. Oke. Coba klik aplikasi QGIS yang ada di bawah itu, ada muncul enggak? Masih sama? Oke. Coba kembali ke file yang tadi. Oke, yang QGIS Project itu diklik, di drag, masukkan ke QGIS. QGIS QGIS itu file yang QGIS, diklik sekali, kemudian di drag. Bisa? Ah iya. Masih nggak bisa? Oke, kalau nggak bisa di close semuanya. Yang file ini coba kembali ke folder sebelumnya. Folder yang ini, yang file ini dihapus, kemudian yang ekstrak tadi diekstrak ulang. Yang WinRAR tadi diekstrak ulang. Pastikan selesai ya. bentar Mas, tadi yang pemetaan kebencanaannya yang dihapus. Semuanya, semuanya. Semua filenya dihapus. Satu folder itu dihapus semua. Balik ke folder sebelumnya. Nah, satu folder itu dihapus semuanya, baru ekstrak ulang yang tadi. Yang lain masih ada kendala?
Yunita ada kendala? Efrisa sudah bisa semua? Atau masih ada yang kendala? Masih. Tinggal satu aja, Pak. Oke, kita lanjut dulu ya, sambil nunggu temennya nanti. Apa? Oke, setelah diklik add polygon, yang tadi add polygon di sini, silakan diklik sekali di mana kalian mau mulai. Kita mulai dari sini deh. Diklik sekali, kemudian disesuaikan saja. Ini adalah contoh kawasan yang terdampak bencana. Setelah dapat merah semua, ini udah jadi poligon ya bentuknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, sudah, klik kanan. Oke, setelah diklik kanan dia akan jadi merah. Kemudian di sebelahnya ada beberapa data yang diisi. Oke, kita coba dulu isi yang pertama zona. Kalau ini adalah zona merah, maka buatlah zona merah. Kalau ini dampaknya tidak terlalu besar, buatlah zona kuning. Dampaknya agak besar, ketinggian airnya tidak besar, tidak harus mengungsi, ya cuma sekedar genangan aja, tapi agak lama, buat zona kuning. Tapi kalau dia aman, buat zona hijau. Kita buat zona merah. Oke, setelah zona merah, kita lanjut ke bawahnya, zona merah. Sebelahnya jumlah rumah dalam zona. Berapa rumah yang situ ada? Ada berapa rumah yang ada di situ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Kita buat 13 rumah yang ada di zona.
Fasilitas umum. Kita anggap di situ ada musola 1, kemudian jumlah rumah potensi tergenang. Kita buat di sini karena nggak semua rumah tergenang ya, dan mungkin cuma beberapa. Kita buat yang sepanjang jalan sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 rumah. Kemudian ada jumlah masyarakat rentan. Ternyata di beberapa rumah ini cuma ada 1 lansia, terus 1 balita, dan ada 1 disabilitas. Maka ada 3 orang. Terus luas kawasan di skip aja. Kemudian adalah jumlah fasilitas umum terdampak. Ternyata di musola ini dia juga tergenang banjir. Kita buat 1 fasilitas umumnya. Kemudian jenis kawasan. Dia termasuk kawasan apa? Pemukiman kah, tegalan kah, sawah kah, atau kawasan terbuka? Kita buat di sini pemukiman. Oke, kemudian di perkiraan daya serap tanah. Tanyakan saja ke warga, kira-kira kalau banjir atau genangan itu dia berapa lama? Misalkan dia cuma 2 jam atau 3 jam tergenang, habis itu sudah selesai, ya buat aja 3 jam. Perkiraan daya serap tanah 3 jam, kemudian air sudah hilang. Kemudian ada perkiraan tinggi genangan. Karena ini zona merah, kita buat sekitar perkiraan tingginya 50 cm. Yang terakhir, infrastruktur pendukung. Ada nggak di situ sumur resapan atau yang lain-lainnya? Kalau nggak ada, kita buat 0. Oke, kemudian diklik OK. Nah, dia akan muncul poligon, bentuknya seperti ini. Ini adalah kawasan rawan bencana. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Sudah bisa? Cukup jelas, Kak. Oke, bagus ya. Yang penting sudah ada beberapa yang bisa. Kita lanjut dulu. Oke, untuk bagian sudah selesai. Nah, setelah selesai, jangan lupa di save. Di sebelah pensil itu ada save layer edit. Silakan diklik sekali. Jadi ya pensil yang di sini warnanya jadi kuning. Kalau kita edit nanti dia warnanya jadi merah. Oke, setelah itu pensilnya dimatikan saja. Kemudian kita berlanjut ke aliran air. Klik layer aliran air. Diklik layarnya. Kita cari jalur aliran air. Misalnya ini kita jadikan jalur aliran air. Pertama, sama ya tekniknya. Klik toggle editing atau edit. Kemudian klik yang di sini add line feature. Kalau yang di sini tadi kan add polygon karena dia bentuknya untuk membuat area. Kalau ini dia add line feature karena kita akan membuat garis. Diklik sekali. Oke, silakan diklik. Diklik lagi, sesuaikan sama bentuk sungai atau bentuk irigasinya. Oke, saya ulang ya. Ini aliran sungai, karena kita akan membuat aliran sungai. Kemudian klik add line feature. Add line feature, diklik sekali. Kemudian diarahkan di mana titik yang akan kalian mulai. Contoh di sini.
kita buat aliran air atau irigasi. Klik 1, 2, 3, sesuaikan dengan bentuk alirannya. Oke, sampai ujung. Kalau sudah terbentuk garis merah seperti ini, baru diklik kanan. Setelah diklik kanan, sini ada panjang aliran, di skip saja. Nanti saya buatkan yang otomatis muncul berapa jumlah panjangnya, biar kalian nggak perlu mengukur ulang. Kemudian diklik OK. Setelah diklik OK, akan muncul garis warna biru yang menandakan kalau itu adalah aliran air atau irigasi. Dibuat ya, semuanya dibuat. Alirannya dari sini. Kemudian diklik kanan, klik OK. Jadi akan muncul aliran atau garis berwarna biru. Kalau kita matikan desanya, dia akan muncul garis warna biru di sini. Paham? Ada pertanyaan? Aman, Kak. Oke, bagus. Oke, setelah terbentuk garis, jangan lupa di save. Kemudian dimatikan. Ya, aliran air beres ya. Aliran air, kalau bisa semua aliran air kalian buat. Desa itu ada aliran irigasi besar. Irigasi besarnya aja yang dibuat. Irigasi kecil terlalu banyak. Irigasi besar yang ukurannya sekitar 80 cm sampai 1 meter itu termasuk irigasi besar. Oke, yang ketiga ada titik evakuasi. Nah, kalau di desa yang punya perencanaan rawan bencana, biasanya mereka punya titik evakuasi. Bisa bentuknya masjid, lapangan, gereja, atau musola, atau rumah ketua RW, bisa. Oke, silakan diklik titik evakuasi, kemudian klik pensil, masih sama juga. Nah, baru kita tambahkan add point feature. Kenapa poin? Karena ini kita akan membuat titik. Kalau yang tadi zona klasifikasi area, poligon, kalau aliran air itu dia garis. Kalau ini titik evakuasi akan membuat titik. Klik sekali titiknya. Baru kita cari di mana letak kawasan yang akan dijadikan titik evakuasi. Oke, di sebelah sini kan kawasan rawan banjir. Zona merah. Kebetulan di sebelahnya itu ada musola. Nah, nanti tapi kalian tanyakan ke kepala dusun di mana yang akan ditetapkan sebagai titik evakuasi. Ada titik evakuasi sementara, ada titik evakuasi akhir. Diklik sekali. Oke, ada warna merah di sini. Baru di status bisa kalian tuliskan. Statusnya dia apa? Titik evakuasi akhir atau titik evakuasi statusnya dia jenis bangunan. Maaf, status jenis tempat evakuasi. Statusnya dia termasuk sementara atau evakuasi akhir. Kalau dia sementara, ya di masjid ini kita buat statusnya untuk tempat evakuasi sementara. Kemudian di jenis tempat evakuasi ini adalah masjid. Masjid. Setelah itu kita OK. Klik OK, akan muncul pin ya, untuk warna biru. Dia adalah pertanda kalau ini adalah tempat evakuasi sementara. Oke, kelihatan ya. Ini bisa kan buat beberapa titik. Misalkan di titik ini ternyata ada 2 titik evakuasi sementara. Satu lagi kita buat di ujung sini. Ada lapangan, diklik sekali. Statusnya evakuasi sementara. Kemudian jenis tempat evakuasinya adalah lapangan.
Kemudian klik OK. Akan muncul satu titik warna biru in drop point. Oke, kemudian disimpan. Jangan lupa disimpan. Kalau nggak disimpan, nanti dia akan hilang. Yang sudah kalian kerjakan akan hilang. Oke, ada pertanyaan? Aman? Oke, aman ya. Kita lanjut ke yang terakhir, ada jalur evakuasi bencana. Jalur evakuasi bencana. Karena dia di sini titik kawasan zona merah, kita akan buatkan evakuasi bencananya ke lapangan atau ke titik evakuasi sementara. Bagaimana cara buatnya? Kita klik dulu jalur evakuasi bencana, kemudian klik toggle editing atau pensil diaktifkan. Setelah diaktif, dia akan muncul di sini add line feature. Line feature diklik. Setelah aktif line feature, baru kita menggambar kawasan mana yang akan kita gambar garisnya. Ini adalah garis evakuasi. Oke, kita mulai dari ujung sini. 1, 2, 3, 4. Sini belok kiri. Kita arahkan ke lapangan. Oke. Setelah jadi garis warna merah seperti ini, baru kita klik kanan. Asal dusunnya adalah Dusun Klego. Tujuannya adalah tempat evakuasi sementara. Baru klik OK. Dia akan ada garis panah berwarna merah. Jadi arahnya dari situ, dari jalan besar paling ujung, kemudian belok kiri, belok kanan, lurus, baru belok kiri lagi sampai ke lapangan. Oke. Atau kita buatkan lagi di jalur evakuasi kedua, alternatifnya. Klik di sini, kemudian sesuaikan dengan arah jalan. Berhenti di masjid. Kemudian klik kanan. Asal dusunnya Klego. Tujuannya tempat evakuasi sementara. Masjid. Baru klik OK. Dia akan muncul garis berwarna merah, bentuknya panah. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Masih aman, Kak. Oke, pintar-pintar kalian. Jangan lupa di-save ya. Jangan lupa di-save, matikan pensilnya. Oke. Zona klasifikasi sudah, aliran air sudah, titik evakuasi sudah, jalur evakuasi bencana sudah. Kalian sudah dapat data kebencanaan. Ada area, ada aliran sungai yang berpotensi, kemudian ada titik-titik evakuasi. Oke. Pak, kayaknya saya pengen buat deh di situ ada titik titik tempat bencana, misalkan. Jadi di mana pusat bencana itu di mana? Di sini kan nggak ada nih, di pengumpulan data tidak ada. Berarti kan harus bikin secara manual, tambahkan lagi. Oke, kita akan membuat satu data lagi. Kan sudah ada 4 nih. Kita tambahkan satu data, namanya titik sumber bencana. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah klik di sini ada new
Geo Package Layer. New Geo Package Layer. Oke, diklik sekali. Ada layer namanya New Geo Package Layer. Di file name kita klik titik tiganya. Kalau diklik di sini, kalian tuliskan di sini, nanti dia jadinya file temporary atau bisa terhapus. Jadi kalau dia nggak di save, nanti dia akan hilang. Jangan lupa diklik titik 3 atau di browse. Kita tempatkan dia di folder di mana tempat yang tadi kita buat. Kita tadi ngerjakannya di peta kebencanaan KKN rekognisi. Klik pemetaan kebencanaan. Nah, di sini kita tambahkan titik pusat atau sumber kebencanaan. Kemudian kita save. Oke, dia akan muncul di sini alamat filenya, kemudian table name-nya titik sumber kebencanaan. Nah, karena ini dia sifatnya titik, maka akan kita pilih point. Kalau garis, kita akan pilih line string. Jadi untuk bikin jalan, untuk bikin aliran sungai, itu pakai line string. Kalau untuk bikin zona evakuasi, kita bikin pakai polygon. Kita akan bikin dengan point. Klik point sekali, WGS-nya nggak usah diubah, 84, biar aja. Itu default-nya yang sudah saya buat. Kemudian new file, tambahkan di sini titik sumber kebencanaan. Keterangan. Bentuknya teks agar bisa kita tulis. Kalau dia bentuknya integer, dia bentuknya angka. Date ini tanggal, date and time itu tanggal dan waktu. Oke, karena keterangan text string, kita buat di sini maksimum length-nya, panjang barisnya, atau angka atau huruf yang bisa masuk ke situ adalah 100 huruf, biar nggak panjangan. Add to field list. Jadi dia akan muncul keterangan teks, bentuknya teks, panjangnya 100. Oke. Klik OK ya. Silahkan diklik OK. Nah, dia akan muncul titik sumber kebencanaan. Mengikuti atau telat? Mengikuti, Pak. Oke. Diulangi lagi aja nggak apa-apa. Oke, sekali lagi ya. Pertama, diklik New Geo Package Layer. Diklik sekali. Klik di sana. Titik 3 diklik. Kemudian kita kasih nama titik sumber kebencanaan. Oke, setelah itu baru di save. Kemudian untuk geometry type-nya kita pilih yang point karena kita akan membuat titik. Kemudian di name-nya, di field-nya kita tuliskan keterangan. Bentuknya teks, panjangnya 100. Kalau kalian buat, maksudnya nanti kalian tuliskan di atas 100, maka dia tidak akan muncul. Dia terbatas. Misalkan kita buatkan 2, maka dia cuma munculnya KE. Misalkan ada 2 huruf. Kalau kita buatkan 10, maka dia akan buat KETERANA keterangan. Kalau kita buatnya 100, maka dia akan munculnya add. Sudah muncul keterangan di sini, baru klik OK. Oke, muncul ya titik sumber kebencanaan. Oke, silakan diaktifkan pensilnya, kemudian klik Add Point Feature. Nah, ternyata
Di bagian sini yang menjadi sumber bencana adalah irigasi ini, irigasi yang ujung sini. Dia ada sampah, dia ada kotoran yang bikin irigasi tersumbat. Jadi harus kita tandai. Klik di ujung sini, keterangannya adalah deskripsikan saja apa yang ada di situ. Irigasi dipenuhi dengan sampah dan kotoran. Irigasi dipenuhi dengan sampah dan kotoran. Dia akan muncul titik warna hijau yang menyebutkan kalau dia adalah titik sumber kebencanaan. Kemudian klik save. Oke, ada pertanyaan? Lalu salah aku masuk ya, salah ya? Coba. Oke, memang itu ada temuan ya di misalnya di dusun ini juga gitu. Titik sumber ya sama ya di drainase ya. Nah, seperti itu juga ada gitu. Nah, bagaimana nek misalnya faktornya itu selain itu gitu ya, belum bukan di drainase, tapi dari misalnya drainase itu terlalu sempit gitu loh, kecil gitu. Itu biar nanti itu kan juga sumber masalah ya, Oke. pembangunan pembangunan yang keliru gitu loh. Itu biar nanti berarti. Oke, kalau misalkan memang irigasinya sempit, berarti kan dia kapasitas airnya atau volume airnya Hmm. tidak cukup ditampung oleh kapasitas irigasi maksudnya. Tentu saja di sini dibuatkan titiknya, klik titik, kemudian Hmm. dijelaskan bahwa jalur irigasi terlalu sempit mengakibatkan volume air tidak tertampung. Jadi nanti dia akan Itu ya. kalau dia Hmm. sebagai irigasinya sempit gitu. Oke ya, gitu ya teman-teman. Jadi kan nanti kita tidak tahu, kita belum tahu semuanya ya, titik-titik sumbernya nanti apa di wilayah itu gitu ya. Makanya teman-teman nanti menggali itu kan, karena macam-macam nanti kan bisa jadi penyebabnya itu macam-macam lah gitu ya. Ataukah ada juga yang misalnya lapangan ya, lapangan itu karena banjir rob gitu ya. Banjir rob berarti dari sungai atau rawa itu ya, makanya kan nanti itu misalnya indikatornya kan luas gitu loh, titik sumber itu ya. Terima kasih ya, silahkan dilanjut ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kak mau tanya. Speaker dimatikan dulu nggak apa-apa biar nggak stalling. Ini tadi di bagian new geo package layer itu kan setelah diisi semua keterangannya di sini kan harusnya ada OK-nya, tapi ini nggak ada. Gimana ya Kak? Apa? Ada apanya? Bisa ya, Frisa? Oke Kak, sudah bisa. Sudah Kak. Oke, sudah bisa ya. Enaknya rame-rame itu ada teman yang ngasih tahu, jadi nggak kesulitan sendiri. Oke. Oke, pelajaran selanjutnya kita akan melihat
data apa saja yang sudah kita kumpulkan. Data apa saja yang sudah kita kumpulkan. Oke, kita coba klik yang zona klasifikasi. Kita cek kita udah punya data apa aja di sini. Zona merahnya ada berapa, zona hijaunya ada berapa, zona kuningnya ada berapa. Caranya bagaimana? Silahkan diklik zona klasifikasi. Kemudian di sebelah kanan atas ada Open Attribute Table. Diklik sekali. Oke. Setelah kita klik, ternyata dia akan muncul zona merah. Jadi kita sudah menginput satu zona merah. Kemudian ada rumah, jumlah rumah dalam kawasan tersebut ada 13. Ada jumlah fasilitas umum, di situ ada 1. Terus ada rumah potensi tergenang ada 8. Kemudian ada jumlah masyarakat rentan ada 3. Nah, itu. Kita sudah menginput data ini di zona merah tadi. Kalau kalian inputnya banyak, ada zona hijau, zona kuning, nanti dia akan muncul di sini. Merah, kuning, hijau, merah, kuning, hijau. Oke, di close. Kemudian aliran sungai. Kita kemudian klik Open Attribute Table. Ada 2 jalur yang sudah kita input. Di mana kemudian titik evakuasi. Kita sudah bikin berapa titik evakuasi? Kita klik. Ada 3. Ada sorry ini tadi ya saya buat. Oke, titik evakuasi kalau kita buka attribute table-nya ada 2, yaitu masjid dan lapangan. Di mana masjidnya? Ini dia. Bisa kita zoom map to selected rows. Nah, dia akan muncul di sini. Kalau kita klik yang bawahnya, angka 2 klik, kemudian diklik zoom map to selected rows, dia akan muncul di lapangan. Warna putih, ada garis merahnya. Oke, itu untuk melihat titik evakuasi. Kemudian ada jalur evakuasi bencana. Kita udah bikin berapa jalur evakuasi bencana di sini. Kita klik Open Attribute Table. Di sini bisa kita lihat kita sudah bikin 2 jalur evakuasi bencana. Tujuannya kemana? Tujuannya ke tempat evakuasi sementara lapangan. Yang kedua tempat evakuasi sementara masjid. Jadi ada 2 garis atau 2 jalur yang sudah kita buat tadi. Ini 1, ini kedua. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Masih aman, Pak. Oke, bagus.